Halo, selamat malam. Kemarin kita bahas bermuka dua, terkait orang-orang bermuka dua. Kalau ini kita membahas orang pendendam atau orang yang pendendam atau iri hati dan lain-lain lah. Oke. Sekali lagi kita bahas tentang di dunia kerja ya. Ini kebetulan saya baru pulang kerja, saat ini menunjukkan pukul 10.45 malam. Saya keluar dari kantor. Oke. Jadi kalau di dunia kerja itu erat kaitannya, kita kemarin membahas orang-orang yang munafik. Kemudian yang kedua mungkin orang-orang yang istilahnya itu yang suka menghasut atau suka memfitnah gitu. Istilah di kantor itu pasti ada bahwa tembok itu bisa berbicara gitu. Ya memang sih, di kantor pasti ada istilah seperti itu ya. Jadi sekali lagi hati-hati sama orang-orang di sekitar teman-teman semua. Jangan mudah percaya dan lain-lain. Masalahnya tembok bisa berbicara itu bisa jadi berbicara yang semau mereka gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan fakta, nggak ada hubungannya dengan yang lain gitu. Isinya cuma bohong gitu. Karena orang yang menggunjing kita itu tentunya bukan orang yang suka kita ya, melainkan orang yang iri hati, dengki atau dendam sama kita. Sekali lagi hati-hati sama teman kantor atau orang-orang di sekitar Anda, sekitar teman-teman gitu. Kenapa kok itu membahayakan ya? Karena orang-orang yang pendengki itu erat kaitannya juga dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang NPD. Ya sebenarnya mereka itu ya ingin menghancurkan kita saja gitu. Apapun mereka lakukan gitu untuk menghancurkan kita gitu. Mereka secara psikologis mestinya mereka itu sakit sih. Karena sebenarnya iri hati, dengki, fitnah, apalah itu adalah bagian dari sakit hati. Jadi kalau teman-teman ada circle yang sering sakit hati ya hati-hati, karena sakit itu menular ya. Kalau sakit fisik itu mungkin obatnya bisa ketahuan, kalau sakit hati itu susah, karena sakit hati itu harus sembuh dengan dia sendiri gitu. Jadi susah kalau mau ngingetin orang yang sakit hati, kalau ngingetin orang yang berburuk sangka gitu susah. Maka paling enak ya dihindari, jangan sampai menjadi circle teman-teman gitu. Istilah kata ya, orang ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Kita bergaul dengan penjual buku, kita akan membaca buku dan pintar dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita akan mengalir mengikuti komunitas yang kita atau circle yang kita ikuti gitu. Jadi eman kalau teman-teman berada di circle tukang gosip ya, yang nggak bermutu. Karena ada filsafat bilang itu orang pintar itu, kalau nggak salah ya, orang pintar itu membicarakan ide gitu, orang cerdas membicarakan ide, sedangkan orang bodoh itu membicarakan orang lain gitu. Nah, kita mau masuk ke dalam perkataan filsuf yang mana, yang pertama atau yang kedua gitu. Ingat, sakit hati itu menular, dan sakit hati itu obatnya susah. Kalau dalam agama itu ada 5 perkara itu ya, susah itu kalau kita lakukan. Jadi ya mending daripada kita sakit hati, mending kita merubah circle kita, tetap berpikiran positif. Karena ya kalau mengikuti mereka, kita otomatis akan berada di circle mereka dan ikut menjelekkan teman-teman mereka juga. Dan satu hal poin penting ya, ketika ada orang yang menjelekkan orang lain di depanmu, di depan teman-teman, maka ada peluang mereka akan menjelekkanmu di depan orang yang lain juga. Karena itu sebuah habit, kebiasaan. Tidak mungkin dia tidak berpeluang menggibahmu atau menjelekkanmu jika dia juga menjelekkan orang lain gitu. Jadi ngapain kita berteman dengan orang yang ya berpeluang untuk munafik, berpeluang untuk bermuka dua? Stop.
cari circle yang bagus, selalu berbuat baik, apapun itu nanti impactnya, yang penting kita tulus berbuat baik gitu. Hindari pergaulan-pergaulan yang negatif. Ya cukup sekian, jangan sampai teman-teman berada di circle yang buruk. Hindari orang-orang yang negatif. Itu akan merusak mental dan merusak jiwa kalian. Jika teman-teman ada merasakan yang sama, difitnah, digibahin, dicemooh, ya sudah, biarin aja. Gak perlu kita klarifikasi satu persatu, susah Pak. Karena menurut saya ya, orang ketika mendengarkan gosip kita, jika itu memang orangnya itu care atau baik dengan kita, nggak perlu kita klarifikasi, dia nggak akan percaya. Namun jika orang itu memang nggak ada care dengan kita, dendam dengan kita, ya mau kita klarifikasi juga pasti dia lebih percaya gosip itu. Jadi ya udahlah, ya sudah, biarin aja gitu. Biarkan waktu yang berjalan membuktikan, biarkan semesta bekerja. Ya semoga kita selalu berada di lingkungan yang baik-baik saja. Dan selamat istirahat, bye bye.